Halo, Halo Mas. halo Bu. Yuk, Telepon suaranya jelas apa mboten? jelas. Sip. Jelas banget suaramu merdu. Niki anu Bu, ngecek kamera juga. Kameranya juga baru niki. Oh, kameranya baru. Oh, pantesan kayak tak bagus deh. Aduh, Yang diguyur murid-murid. oh, karena kamera baru jadi bagus gitu. Ini kamera Oh, ya bagus banget. siap Bu. Ini yang saya jadikan mas ini ya. The triple ini ya. Oh, triple sweet. Siap. Sambil nunggu yang lain aja Bu, saya tak handle dari sini. Nanti nih misalkan sudah masuk semua, saya tak keluar, tak jadikan host yang apa triple ini gitu ya. Hmm, Siap, ya udah Bu, saya tak lanjut dulu. dialihkan tangan. Sudah. Sudah saya alihkan ke host Bu. Ya Mas, makasih ya. Jadi Bu, nanti sami-sami Bu.
Selamat sore Pak Pur. Halo Pak Pur. Nggak dengar Pak. Langsung kirim aja linknya.
Well, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you. First of all, I would like to say thank you very much to all the students from 11 Maret University, and then Mr. Purwanto, who joined the online class in this afternoon. The next, I hope that for today we can study about the culture in Javanese, that is Kirab Satu Suro, that will be presented by the students from SMK 6 Surakarta in the program of the competition KKGS 2021. For the next, to make effective our time, so the time will be delivered to our team for the students who present, who perform the online class. Okay, time is yours. Please, Nadine, Anna, and Ratih, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good afternoon, my sister and brother from 11 Maret University. How are you today? Fine. Yeah, fine. I'm good. Fine. Nice to hear that. Welcome to our culture online class about Javanese culture, especially about Kirab Satu Suro. This online class will be presented by Mr. Purwanto. And now I will read CV for Mr. Purwanto. Mr. Purwanto has finished his formal school at Uniba for his law and at STPN Sahid for his tourism. Since 1998 till now, he is also a part of SPI organization, and from 1994 till now he also worked as guidance staff at Puramangkunegaran Palace and freelance guide. And for the next, I will give the time to our guest speaker, Mr. Purwanto. Well, Mr. Purwanto, time is yours. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih untuk Ibu Hartuti dan juga adik-adik dari SMK 6 Surakarta serta adik-adik dari Universitas 11 Maret yang sudah meluangkan waktu untuk bisa bertatap muka secara online melalui kelas online untuk sedikit belajar ya, jadi mungkin mengenal tentang salah satu kegiatan budaya di Kota Surakarta, di mana kegiatan budaya ini adalah cukup unik, cukup menarik karena memang sumbernya atau berdasarkan sebuah aktivitas yang sudah berjalan puluhan tahun di Kota Surakarta. Gitu. Jadi mungkin untuk menambahkan tadi dari CV yang sudah disampaikan atau dibacakan tentang diri saya, jadi kebetulan saya mengabdi atau bekerja di Istana Mangkunegaran Surakarta dan juga dalam hal pemanduan di Kota Surakarta dan Jawa pada umumnya. Gitu. Jadi titik berat kita atau materi kita hari ini yaitu tentang belajar tentang kirab pusaka malam satu suro. Jadi bisa saya sampaikan dulu tentang apa itu malam satu suro dan nanti kirab pusaka itu sendiri. Perlu saya garis bawahi bahwa kegiatan kirab pusaka malam satu suro ini adalah satu kegiatan yang dilakukan mungkin hanya di Kota Solo secara kelembagaan dalam hal ini adalah istana atau keraton. Jadi Jogja punya keraton, Cirebon ada keraton, dan mungkin tempat-tempat lain ada yang mengklaim ada keraton, tapi kalau secara fisik istana, secara kelembagaan, institusi, dan seterusnya,
ya hanya di kota Surakarta inilah sebuah event yang namanya Kirab Pusaka Malam Satu Suro itu diadakan. Jadi di Jogja itu walaupun di sana ada Kasultanan Ngayogyakarta dan Puro Pakualaman, tetapi tidak ada Kirab Pusaka Malam Satu Suro. Kalau di Keraton Jogja ada kegiatan dalam menyambut Malam Satu Suro, yaitu adalah Topo Mbisu Mubeng Benteng. Jadi mereka berjalan mengitari Benteng Baluwarti di Keraton Yogyakarta, tetapi dengan membisu, artinya tidak berkata-kata. Nah, di Solo ini dilakukan Malam Satu Suro ini dengan Kirab Pusaka. Nah, Malam Satu Suro ini sebetulnya sering disebut juga dengan Malam Satu Muharram. Jadi Suro dan Muharram ini sebetulnya dua penanggalan yang agak berbeda, karena kalau satu Suro adalah dasarnya penanggalan Jawa. Kalau satu Muharram dasarnya adalah penanggalan Hijriyah, atau dalam hal ini keduanya berdasarkan atas peredaran bulan. Ya, lah baru di era Sultan Agung, masa pemerintahan Sultan Agung, Raja ketiga dari Mataram Islam, antara penanggalan Jawa dan penanggalan Hijriyah ini disatukan harinya atau disamakan, istilahnya begitu. Dulu berbeda tetapi disamakan. Makanya di dalam kalender, kalau Anda perhatikan, selain kalender Masehi yang kita punya, maka di situ ada kalender kecil yang ditulis di bawah dari angka yang besar, itu adalah kalender Jawa dan kalender Hijriyah. Jadi Malam Satu Suro kadang atau sering disebut juga Malam Satu Muharram karena dilaksanakan pada malam yang sama. Nah, orang Jawa, masyarakat Jawa merayakan ya atau memperingati Malam Satu Suro ini dengan event, dengan kegiatan yang agak berbeda dengan cara orang Barat merayakan. Mungkin Anda semua bisa perhatikan apa yang dilakukan oleh masyarakat pada saat malam tahun baru 1 Januari. Jadi malam 1 Januari ini kan tahun baru Masehi ya, jadi tahun baru ala Barat. Ya dengan pesta, dengan kembang api, dengan petasan, dengan ya pokoknya segala kemeriahan, dengan trompet, dengan keliling kota, konvoi misalnya ya. Itu sebuah event yang istilahnya dirayakan dengan dalam tanda kutip bersenang-senang gitu ya. Ada yang mungkin menerjemahkannya dengan pesta semalam suntuk dan sebagainya. Nah, masyarakat Jawa punya acara merayakan tahun barunya mungkin agak berbeda dengan hal tersebut begitu. Jadi tidak dengan bahasanya, tidak dengan hura-hura, tidak dengan pesta, tapi justru dengan suatu event yang di Solo itu dikemas dalam kegiatan Kirab Pusaka Malam Satu Suro. Gitu. Jadi perlu saya sampaikan bahwa di Solo mungkin yang baru mengenal ya, ada Keraton Kasunanan Surakarta dan Puro Mangkunegaran. Jadi Keraton Surakarta yang dekat Pasar Klewer, arah Gladak sampai masuk itu yang Gladak, masuk alun-alun dan seterusnya yang itu sampai Gading ya, sampai Gading. Itu adalah Keraton Kasunanan Surakarta mengadakan Kirab Pusaka. Terus di tempat yang kedua yaitu adalah Puro Mangkunegaran yang arah Ngarsopuro masuk ya. Jadi mungkin yang maaf dari luar kota belum begitu paham. Di Solo ini ada dua istana, ada dua keraton, yaitu adalah Kasunanan dan Mangkunegaran. Nah, dua tempat ini mengadakan event Kirab Pusaka dengan waktu yang berbeda. Ya. Jadi kalau Mangkunegaran, Kirab Pusakanya dimulai kira-kira jam 7 malam. Ya, jam 7 malam. Jadi jam 7 malam, orang-orang yang ingin mengikuti Kirab Pusaka di Mangkunegaran, yaitu sudah standby, sudah siap. Gitu. Kebetulan saya sendiri sudah ya
kali ya di Mangkunegaran ini kalau pas malam satu suro tugas yang saya emban adalah menyusun barisan dalam acara kirab malam satu suro. Jadi pada malam satu suro ini beberapa pusaka pilihan dari Mangkunegaran maupun Keraton Kasunanan itu dikeluarkan. Nah, acara membersihkan atau jamasi dalam bahasa Jawa ya, mencuci pusakanya dilakukan pada berikutnya. Jadi pas tanggal 1-nya. Jadi tanggal 1 pagi itu adalah acara untuk mencuci pusaka dan itu privat. Ya, privat itu artinya tidak bisa dilihat, tidak boleh ditonton oleh masyarakat umum. Tetapi malam tanggal 1, jadi malam 1 suronya, sebelum pusaka itu dicuci atau dijamas, itu dibawa dulu keliling tembok Istana Mangkunegaran. Kalau Mangkunegaran ya berarti 1 putaran keluar tembok Istana Mangkunegaran. Jadi kalau Anda pernah tahu ya, Mangkunegaran itu kelilingnya kurang lebih 1 kilometer. Nah itu dibawa keliling tembok Istana Mangkunegaran. Dimulai kira-kira jam 7 malam sampai ya selesai kurang lebih karena pesertanya banyak, itu sekitar jam 9 malam. Ya peserta yang ikut dalam barisan itu adalah memakai baju hitam, maksudnya beskap ya, jadi pakaian Jawa beskap, kalau laki-laki ya beskap hitam, memakai kain batik bermotif latar hitam. Jadi latar sogan ya, kalau orang Jawa atau orang Solo menyebutnya sogan. Jadi yang warna coklat kehitaman gitu ya, itu warna khas Solo itu kan warna sogan. Jadi kalau yang wanita itu tidak memakai kebaya yang berwarna-warni, tapi juga kebaya berwarna hitam. Juga tidak boleh pakai cunduk mentul ya, cunduk yang ditaruh di dalam sanggul dan itu kalau dipakai jalan mentul-mentul ya, itu tidak boleh, itu aturannya begitu. Jadi selama kegiatan tersebut kirab pusaka itu peserta dilarang juga untuk berbicara. Jadi selama kegiatan itu beberapa pusaka pilihan dari istana dikeluarkan, terus dibawa kirab searah jarum jam di Istana Mangkunegaran. Nah, terus jam 12 malam pusaka setelah tadi ya jam 9 masuk ya, terus jam 12 malam menjelang pukul 1, jadi jam 12 sampai jam 1 malam acara dilanjutkan dengan semedi bersama, meditasi bersama di dalam ruangan dalam ageng. Ya. Jadi para peserta tadi yang berkeinginan mengikuti berarti setelah jam 9 malam tadi istirahat atau break dulu, baru nanti jam 12 malam masuk ke dalam ageng dan nanti bermeditasi bersama. Sepanjang pengamatan saya, pada saat meditasi bersama itu bisa diikuti bisa sampai sekitar 300-an orang berpakaian Jawa jangkep, ya, memakai keris dan sebagainya, tetapi tidak memakai canelo. Canelo itu sandal atau sepatu. Jadi posisinya duduk bersila di dalam ageng dan bermeditasi bersama. Nah, pada waktu atau durasi sekitar 1 jam itu dilakukan dengan maksud untuk melakukan introspeksi ya. Jadi kita sebagai orang Jawa di ajang atau di momen pergantian tanggal dari tahun yang lama ke tahun baru itu dengan merenung ya, merenung, mengingat-ingat sambil istilahnya metani awake dhewe kalau bahasa Jawa. Jadi meneliti ke dalam diri kita sendiri apa yang sudah kita lakukan. Kalau itu sesuatu yang buruk, ya, yang kadang kan sesuatu yang buruk itu berupa aib apapun itu, ya yang tahu kan kita sendiri. Jadi yang tahu kan kita dan mungkin Sang Pencipta. Nah, bentuk kesadaran pada waktu kita sadar bahwa kita melakukan kesalahan, hal-hal yang negatif inilah yang
kita introspeksi pada waktu malam satu suro. Termasuk harapan-harapan apa di masa yang akan datang. Jadi malam satu suro ini kita anggap sebagai suatu titik tolak dari hal yang negatif ke arah yang baik dan dari hal yang lama ke arah hal yang baru. Ya, kenapa kita lakukan pada malam satu suro? Ya, harapannya pada malam satu suro sebagai awal waktu ya kita itu. Dalam 1 tahun ini kan kita akan mengarungi atau melewati satu periode yang kita sendiri tidak tahu. Sebagai orang yang memiliki spiritualisme dalam bentuk agama, ya sebaiknya kita berdoa, ya berharap, istilahnya berharap, berdoa pada Allah, pada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita nanti akan bisa melewati masa di 1 tahun yang akan datang ini dengan selamat. Jadi rahayu nir ing sambikala. Jadi selamat tanpa suatu halangan. Itu harapannya begitu. Di titik tolak ini kita coba pasrahke atau coba kita pasrahkan pada Sang Pencipta pada malam satu suro ini. Itu event di Mangkunegaran. Ya. Terus selanjutnya kalau Keraton Kasunanan ini memang event yang menjadi trademark dalam kirab pusaka malam satu suro. Biasanya ditandai dengan adanya kerbu Kiai Slamet. Ya. Jadi kalau Keraton Kasunanan, acara atau waktunya itu adalah jam 12 malam. Jadi kalau Mangkunegaran tadi jam 7 malam, kalau Keraton Kasunanan justru mulai kirab pusakanya jam 12 malam. Jadi pusaka jam 12 malam itu dikeluarkan dari dalam Ageng Proboswiyoso, keluar ya, dibawa lewat Srimanganti, lewat Kamandungan, belok kiri lewat Supit Urang, nanti lewat depan Klewer itu, depan masjid, terus sampai Geladak, terus nanti belok kanan lewat Telkom gitu ya, lewat depan Geladak itu belok kanan. Ya, belok kanan, perempatan Sangkrah, lampu merah, ambil kanan, Jalan Kapten Mulyadi, terus ke selatan, sampai perempatan Baturono, lewat depan Rumah Sakit Pustati. Ya. Sampai perempatan lampu merah Baturono, belok kanan, Gading, terus Jalan Veteran ya sampai perempatan Gemblegan, nanti belok kanan di Jalan Gatot Subroto, ke kanan terus sampai perempatan Nonongan, Slamet Riyadi itu, belok kanan, Geladak, masuk ke Keraton. Rutenya di Keraton itu lebih panjang, jadi kalau kita perhatikan rute itu bisa hampir ya kurang lebih 4 kiloan. Jadi kalau Mangkunegaran itu sekitar 1 kilo, di Keraton itu 4 kilo. Dan selama kegiatan itu juga sama, artinya tidak boleh banyak bicara, dalam arti ya ngenengke pikir. Terus sebagai cucuing lampah, sebagai pembuka jalan, itu adalah kerbu Klangenan Dalem, yaitu kerbu Kiai Slamet. Yang mana sehari-hari mungkin kalau ingin tahu kerbu Kiai Slamet itu kandangnya berada di alun-alun kidul. Jadi kalau malam hari mungkin sempat ke alun-alun kidul yang banyak kulinernya itu ya, banyak jajanan itu. Maka di pojok sisi tenggara dari alun-alun kidul dan dekat Siti Hinggil Kidul itu ada kerbu Kiai Slamet. Itu pada waktu kirab pusaka malam satu suro. Jadi dari sore ya istilahnya, dari siang itu kerbunya sudah dibersihkan, setelah itu dipersiapkan dengan ubor rampenya, baru nanti kira-kira menjelang jam 12 ya, jam 10-an itu digiring masuk ke dalam keraton, dan nanti sebagai pembuka kirab pusaka malam, pembuka jalan pada kirab pusaka malam satu suro. Jadi dari skala jumlah ya perbandingannya, kalau Mangkunegaran itu mungkin saya pernah nangani itu waktu pusakanya keluar itu waktu itu sekitar 7 buah ya. Itu ya 800-an orang ya. Kalau keraton itu mungkin bisa sampai ribuan orang. Karena saya pantau lewat konsumsi yang kita sediakan,
Mangkunegaran itu biasanya untuk kirab pusaka ini sebelum pandemi itu menyediakan konsumsi sekitar hampir 6.000-7.000 bungkus makanan ya. Jadi biasanya untuk masyarakat kita sediakan itu ternyata masih kurang. Jadi indikasinya ya peserta ya kita ambil minim aja lah, tidak sampai 1.000, mungkin ada yang double bahasanya, tapi ya sekitar 800-an orang yang ikut kirab pusaka. Tapi kalau keraton Kasunanan memang lebih banyak gitu ya. Nah, esensi dari kirab pusaka itu sebetulnya lebih kepada bagaimana kita masyarakat Jawa ini menghadapi tahun yang akan datang ya. Kenapa di situ disimboliskan dengan sebuah pusaka? Kita mengenal pusaka itu sebetulnya tidak hanya keris ya. Pusaka itu sesuatu yang ya biasanya kita atau mayoritas itu dari logam yang itu menunjang kegiatan kita dalam melaksanakan kehidupan. Maksudnya jadi fungsi awal senjata itu kan sebagai alat pertahanan diri. Jadi suatu alat untuk mempertahankan hidup kita ya. Jadi ya kita bayangkan sejak zaman dulu secara secara alamiah manusia itu disuruh atau kita harus mempertahankan diri dengan sebuah alat. Jadi ya kalau masyarakat ya banyak alatnya ya, misalnya masyarakat yang di pertanian ya salah satunya adalah alat-alat pertanian, itu kan senjatanya. Tetapi pengertian senjata di sini ternyataannya sudah berubah ya. Jadi semula keris itu sebagai alat pertahanan diri untuk perang dan seterusnya. Ke sini waktu sekarang keris sudah berubah sebagai bagian dari senjata upacara. Malah kalau dalam sebuah filosofi Jawa ya yang saya pahami, seorang laki-laki itu dianggap sempurna hidupnya kalau memiliki 6 hal, 6 hal. Jadi seorang laki-laki Jawa itu sempurna hidupnya kalau punya 6 hal. Jadi ada 6 hal. Kenapa laki-laki? Karena ya Jawa identik dengan sebuah tradisi berupa patrilineal atau garis laki-laki. Kenyataannya memang di Jawa raja itu pasti laki-laki, tidak ada raja perempuan. Itu yang saya lihat dari sisi sejarah. Nah, 6 dari hal kesempurnaan hidup masyarakat laki-laki Jawa itu, yang pertama adalah karyo. Karyo artinya adalah pekerjaan. Jadi seorang laki-laki itu ya bekerja, apapun jenis pekerjaan itu. Jadi kalau laki-laki itu tidak bekerja, ya mohon maaf, secara nilai itu ya kurang. Jadi harga diri laki-laki itu kalau bekerja, kalau enggak kerja ya bahasa mudanya ya enggak ada harga dirinya. Jadi mohon maaf mungkin secara pribadi ya karena apa? Laki-laki tuntutannya adalah sebagai kepala rumah tangga. Berarti nanti harus mengatur rumah tangga. Nah, salah satu hal yang memudahkan kita mengatur rumah tangga itu pada waktu kita punya pekerjaan. Yang pertama karyo. Yang kedua wismo. Wisma artinya adalah tempat tinggal. Nah, dengan punya pekerjaan itu lambat laun kita bisa memikirkan bagaimana kita bertempat tinggal. Tempat tinggal ini ya mau ngekos, mau sewa, bangun rumah, beli rumah, ya kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Tapi a place to live ya, tempat untuk tinggal ini penting. Domisili ini penting. Walaupun hanya gubuk ya, kalau bahasanya yang namanya hewan aja punya kandang kok manusia enggak punya. Apalagi mungkin kita pernah mendengar istilah pertanyaan. Kata menikah di Jawa itu kadang diganti dengan kata omah-omah. Mungkin kita sering atau pernah bertanya. Jadi wis omah-omah tole gitu ya. Wis omah-omah tonduk. Kata omah-omah ini, omah kan artinya rumah. Berarti bahasa mudanya apa sudah nikah gitu. Artinya bertempat menikah itu ya berarti bertempat tinggal atau memiliki rumah atau tinggal di dalam rumah. Yang ketiga setelah
wismo tadi, yaitu adalah curigo. Kata curigo inilah yang diterjemahkan dengan kata senjata, dalam hal ini adalah keris. Curigo. Ya, curigo. Nah, curigo ini artinya keris. Keris ini artinya ya senjata tadi. Nah, keris dalam arti lama ya senjata itu. Tapi keris dalam arti modern ini bisa bermakna investasi pada masa depan. Termasuk di dalamnya asuransi jiwa, itu kalau saya menerjemahkan ya keris dalam arti modern. Sekarang kita tidak perlu keris lagi, keris dalam arti fisik ya. Tapi ada beberapa orang yang masih menyimpan, merawat keris atas nama tradisi atau budaya, ya monggo saja. Tetapi keris dalam arti modern, arti luas ya salah satunya menurut saya adalah punya deposito, punya simpenan dalam bentuk properti, atau punya yang lain. Artinya kita perlu mengamankan masa depan kita dengan sebuah senjata tadi, ya, bentuknya asuransi jiwa, dan seterusnya, tabungan pensiun, dan seterusnya. Yang keempat, setelah curigo, itu adalah wanita. Pengertian wanita ya berarti seorang laki-laki itu menikah. Jadi sempurnanya laki-laki kalau sudah punya 3 hal tadi, yaitu karya, wismo, curigo, ya wanita. Artinya wanita itu menikah. Jadi ya mohon maaf saja, banyak orang yang secara materi, pekerjaan mapan dan sebagainya itu belum menikah, itu dalam tradisi di Jawa ya kadang dianggap belum sempurna. Kalau dalam bahasa kasar ya dalam tanda kutip ya ora normal gitu. Wong lanang kok ora rabi istilahnya, bahasanya kan gitu. Terus yang kelima itu adalah ukilo. Ukilo itu burung. Wong lanang kudu duwe manuk. Pengertian manuk adalah a singing bird, oce-ocean. Kalau saya menerjemahkan secara luas, ya sebetulnya tidak hanya oce-ocean, tapi ini adalah bentuk dari hobi, hiburan. Ya, jadi kalau kita sudah punya 1, 2, 3, 4 tadi, harus punya hiburan. Nah, hiburan ini sekarang kan banyak pilihan. Ada yang suka hobinya itu misalnya terabas pakai trail itu ya. Ya menurut saya ya hobi, monggo aja dijalani, tapi jangan sampai asal di situ menjadi sebuah penyemangat dalam hidup. Jangan sampai nanti aktivitas hobi ini merusak tatanan yang sudah ada. Nah, kita menjalani itu sebagai hobi. Nah, kenapa burung? Karena burung sejak zaman dulu adalah bentuk dari kegemaran masyarakat Jawa tentang suara yang merdu. Jadi kalau melihara burung begitu, kita kan tidak terlalu banyak membutuhkan waktu untuk keluar, ya maksudnya. Kalau kita punya burung dalam sangkar, maksudnya, berarti pada waktu tertentu ya kita setiap saat kan bisa mudah merawat. Yang kedua, kita tidak perlu meluangkan waktu, tidak uang terlalu banyak. Ya memang kalau beli burung tertentu yang sudah kelasnya juara kontes itu ya perlombaan itu memang cukup mahal, tapi maksud saya untuk perawatan dan sebagainya ya kita bisa meluangkan waktu, tidak perlu keluar rumah gitu. Jadi dengan melihat itu, mendengar dari hewan peliharaan kita itu, contohnya burung, maka kita mendapatkan hiburan. Kalau dalam bentuk yang lain ya mungkin sekarang adalah semacam house pet ya, hewan peliharaan. Mungkin ya kalau ada anjing, ada kucing, ada sekarang kan saya lihat peliharaan itu sangat sangat ekstrim. Ada yang pelihara iguana, pelihara ular. Ada juga yang ekstrim itu siapa itu peliharanya harimau itu misalnya. Saya lihat ya. Ya menurut saya itu bagian dari ukilo tadi begitu. Terus yang keenam itu adalah turonggo. Turonggo sendiri artinya kuda. Kuda dalam hal ini adalah alat transportasi. Tapi kalau dalam gambaran saya, selain alat transportasi itu adalah komunikasi. Jadi dalam era modern ini kan kita hampir tidak mungkin bisa lepas dari 2 hal itu, yaitu transportasi dan komunikasi.
Jadi kalau kita melakukan aktivitas itu kalau tidak ada transport itu hampir tidak mungkin juga. Sekarang aja bagaimana hampir semua orang itu ya ketergantungan tentang alat komunikasi berupa HP ya, kita bayangkan. Mending dompetnya ketinggalan daripada HP-nya katanya. Nah di HP kadang sudah ada e-money yang bisa diambil uangnya bahasanya. Jadi ini adalah sebuah filosofi, sebuah falsafah yang banyak dilakukan masyarakat. Apalagi kita sering tahu beberapa hal tentang hal itu masih dilakukan oleh masyarakat Jawa. Maka di Solo sendiri sampai ada pasar burung. Jadi mungkin kalau Anda pernah ke Depok ya, di sana ada pasar burung itu sangat antusias sekali. Berbagai macam oce-ocehan dijual di sana. Ya, baik, kembali ke titik tentang kirab pusaka tadi. Jadi sekali lagi penekanan saya bahwa kirab pusaka Malam Satu Suro itu digunakan oleh masyarakat Jawa dalam hal ini keraton untuk menghadapi satu masa di tahun yang akan datang yang masih belum bisa kita prediksi tentang ancamannya. Maka kita perlu siapkan senjata itu. Maka di situ ada unsur konservasi berupa ya senjatanya kan dicuci. Senjata itu kan dari logam, perpaduan dari logam. Makanya kalau tidak dijamas ya nanti kalau berkarat ya lambat laun keris itu nanti rusak, senjata itu rusak. Makanya secara hakikat pada Malam Satu Suro itulah selama 1 bulan ya, jadi bulan yang paling bagus untuk menjamas ya pada saat bulan Suro. Hakikatnya menjamas atau membersihkan atau memandikan ini adalah perawatan. Ya kita bayangkan aja, misalnya kita mau pergi, motor kita ternyata tidak pernah atau belum pernah dicuci, dalam arti mau ke tempat pacar gitu ya, mobilnya enggak pernah, motornya enggak dicuci gitu kan, kira-kira kita pede atau tidak. Nah, kalau tidak pede ya sama dengan seperti masyarakat Jawa yang memang perlu menjamas pusakanya supaya pada saat menghadapi tahun yang akan datang itu nanti bisa siap ya atau waspada. Nah, acara kirab pusaka ini tidak berlangsung sejak keraton itu berdiri, ternyata tidak ya. Jadi keraton Kasunanan melaksanakan kirab pusaka bersamaan dengan Mangkunegaran itu baru dilaksanakan di era Pakubuwono ke-10 maupun Mangkunegoro yang ke-7 kalau di Mangkunegaran. Jadi beliau berdua ini masih iparan, ya, jadi masih saudara ipar. Loh, kok masih saudara ipar, bagaimana hubungannya Pak ya? Karena garwo dari Pakubuwono 10 yaitu Gusti Kanjeng Ratu Hemas, nama mudanya adalah Gusti Raden Ayu Mursudariah, itu adalah putri HB7 Jogja. Jadi HB7 Jogja punya anak perempuan, diambil menjadi permaisuri dari Pakubuwono 10. Nah, putri yang lain dari Hamengkubuwono ke-7 yang namanya Mursudarina, itu diambil permaisuri oleh Mangkunegoro yang ke-7. Diberi nama Gusti Kanjeng Ratu Timur. Artinya Gusti Kanjeng Ratu Timur adik dari Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Sehingga suami mereka itu ya iparan. Nah, Pakubuwono 10 itu bertahta 1893 sampai 1939. Kalau Anda sempat ke Keraton Kasunanan, berkeliling tembok Baluwati, itu nama PB10 diabadikan hampir di setiap kori atau setiap gerbang dengan tanda PBX ya, PB10. Memang disampaikan dalam sejarah, difaktakan bahwa di era beliau itulah Solo itu mencapai puncak keemasan. Seera dengan Mangkunegoro yang ke-7. Jadi puncak keemasan Solo itu waktu Solo dipegang oleh dua raja ini, yaitu Kasunanan oleh Pakubuwono 10, Mangkunegaran oleh Mangkunegoro yang ke-7. Ya. Jadi beliau berdua ini bersinergi membangun kota dan jejak artefaknya masih bisa kita temukan sekarang. Contohnya waktu Kasunanan membangun Kebon Rojo Sriwedari,
dengan kompleks sport terrain ya kalau dalam bahasa Belanda, dengan kompleks olahraga Stadion Sriwedari itu, Mangkunegaran membangun kompleks Partinitein atau Balai Kambang dengan kompleks Manahan, dengan Manahan Natur Tirtomoyo Swembak ya, jadi kolam renang Tirtomoyo itu adalah era Mangkunegara yang termasuk juga untuk balapan kuda di sana itu adalah di era Mangkunegara ke-7. Jadi Stadion Sriwedari contohnya itu dibangun oleh PB10, salah satunya untuk menampung bakat dari orang-orang Solo yang hobi olahraga berupa futsal, sepak bola. Jadi kalau mungkin yang suka persis ya, itu kan namanya Forsenlandse Football Bond ya, VVB, cikal bakal Persis itu ya. Itu kan didirikan 1923. Jadi itu di era Pakubuwono X juga. Nah, karena masa itu masa keemasan, sampai akhirnya dibuatkan stadion yang mana stadion itu dilengkapi dengan lampu sorot yang bisa dipakai untuk pertandingan bola pada waktu malam hari. Jadi 1901 itu sudah ada perusahaan listrik di Solo, Solo sudah ada listrik, sampai akhirnya juga dipakai untuk menerangi kota Surakarta pada saat itu. Nah, karena beliau berdua, Pakubuwono X dan Mangkunegara VII ini sinergi luar biasa dalam membangun kota, beliau perlu mengadakan suatu event di mana salah satu event ini bernama Kirab Pusaka. Salah satunya adalah untuk membagi kebahagiaan. Jadi membagi kebahagiaan, membagi kesejahteraan kepada rakyat. Karena pada waktu Kirab Pusaka inilah masyarakat bisa umum, masyarakat umum yang jauh dari pelosok daerah. Jadi biasanya mereka ya misalnya Wonogiri, Karanganyar ya, yang kita bayangkan saat itu aksesnya masih cukup terbatas ya. Itu datang ke Solo khusus untuk mengikuti Kirab Pusaka ini. Karena mereka percaya bahwa dengan mengikuti Kirab Pusaka ini, ya mereka mendapatkan barokah kalau bahasa sekarang, mendapatkan berkah dari keraton. Ya kita tidak pungkiri bahwa pada masa lalu ataupun masa sekarang keraton masih dianggap sebagai salah satu pusat kebudayaan. Jadi raja ini dianggap memang memiliki wibawa, memiliki ya kalau dalam bahasa dulu kita mudahnya ya kesaktian, keberkahan dan sebagainya. Sehingga misalnya contoh ya pada waktu zaman dulu waktu Pakubuwono X menurut cerita ya ini waktu mau ke Masjid Agung untuk sholat itu sering menyebar namanya udik-udik, jadi menyebar uang. Yang ini diterjemahkan sekarang mirip dengan sedekah. Nah, menerima uang dari raja langsung dalam tanda kutip yang sudah berganti raja ini tidak oleh masyarakat tidak langsung dibelanjakan tidak, tapi uang ini disimpan. Ya, dengan disimpan ini diharapkan uang ini akan mendatangkan uang-uang yang lain. Ini sekali lagi kesugesti atau kepercayaan. Sama dengan seperti di Mangkunegaran. Jadi pada waktu Kirab Pusaka itu sebelum pusaka, jadi pusaka dikeluarkan dari gedung pusaka oleh Abdi Dalam Rekso Warastro, terus sebelum diberangkatkan itu istilahnya dipasrahkan dulu pada kepala rombongan ya. Jadi oleh raja, oleh Kanjeng Gusti dipasrahkan pada kepala rombongan. Jadi ada masa jeda ya. Jadi dari dalam ageng dibawa ke pendopo ageng, di sana ada namanya bangsal topengan, diletakkan sebentar di situ, terus dibawa keluar. Nah, banyak masyarakat yang setelah pusaka itu keluar, itu berebutan dengan air bunga, dengan air yang ada di dalam drum yang ada di situ. Ya menurut percayaan, ya mereka barokah. Barokah artinya air itu dibawa pulang ya untuk segala keperluan. Sehingga mungkin buat yang mohon maaf tidak paham tentang
bagaimana kotoran kerbau dari kerbau Kiai Slamet itu menjadi rebutan. Gitu ya. Yang kadang saya lihat banyak orang yang menganggapnya olok-olok. Ya, olok-olok itu artinya, wah, masa kotoran kerbau kok dipakai rebutan. Karena kepercayaan yang kita perhatikan berasal dari saat itu masyarakat yang mayoritas itu adalah masih kebudayaan agraris. Kita tahu bagaimana mereka saat itu menganggap bahwa hidup mereka tergantung dari baik tidaknya hasil panen pertanian yang mereka punya. Gitu. Sehingga mereka istilahnya melakukan segala cara bagaimana hasil panen itu baik. Selain dengan pembibitan, selain dengan perawatan, ya mereka berdoa. Nah, salah satunya apa? Ya mereka pada waktu malam satu suro itu datang ke Solo, harapannya ya justru malah mencari kotoran kerbau Kiai Slamet itu. Ya ini mungkin kesannya kok di era sekarang kita melihat itu mungkin hal yang kok jijik gitu ya, kok kurang bagus dan seterusnya. Tapi kenyataannya ya sampai sekarang pun saya masih melihat bagaimana pada waktu si kerbau tersebut mungkin buang hajat gitu malah orang tidak jijik tapi justru malah memunguti kotorannya gitu ya. Ini yang mungkin untuk masyarakat yang belum memahami mungkin akan agak terasa aneh saja. Tapi intinya saya bisa memahami karena memang tahun 1920, 1925, 30 itu kan masa-masa di mana masyarakat yang berada di luar daerah, maksudnya di luar daerah, di luar kota Solo itu masih menganggap Solo ini sebagai pusat atau orang menyebutnya nagari. Jadi orang dari Praci itu kalau dari Wonogiri itu kalau kamu ke Solo itu kadang menyebutnya tidak dengan kata saya mau ke kota, tidak. Aku arep nyang kutha bukan, tetapi kadang menyebutnya aku arep nyang nagari. Saya akan ke nagari. Ya, kenapa disebut nagari ya? Karena di situ ada pemerintahan. Dalam arti adalah Kasunanan dan Mangkunegaran. Nah, kembali ke tentang kirab pusaka tadi. Jadi perlu saya garis bawahi bahwa pada malam satu suro itu bukan pusakanya dijamas, bukan. Jadi pusaka itu dikeluarkan, dibawa kirab keliling, ya harapannya membagi kebahagiaan pada masyarakat, membagi kesejahteraan pada masyarakat. Ya, terus baru pada pagi harinya, pada tanggal 1 suro pagi, raja. Jadi yang jamas ini abdi dalam, tetapi atas perintah raja. Jadi biasanya raja atau kalau di Mangkunegaran Kanjeng Gusti, Mangkunegoro itu menunggui. Beliau sendiri yang kadang-kala melakukan jamasan pada beberapa pusaka tertentu. Dan yang saya ketahui sampai sekarang untuk pusaka-pusaka itu tidak ada satu deklarasi ya. Deklarasi itu artinya satu pengumuman. Oh, pusaka yang dikirap adalah A, B, C, D, namanya ini, wujudnya ini, itu tidak. Karena berdasar pengamatan saya, contohnya ya di Mangkunegaran itu tidak ada satu jumlah pusaka definitif, misalnya pusaka tahun ini 5 yang dikeluarkan. Misalnya. Itu bisa jadi tahun depan bisa 7, bisa 8. Informasi jumlah pusaka yang bisa dikeluarkan itu baru muncul kadang 1 atau 2 hari sebelum hari. Dan itu adalah hak prerogatif dari Kanjeng Gusti atau Raja itu sendiri yang biasanya disesuaikan dengan situasi kondisi di lapangan saat ini. Dan perlu saya sampaikan juga, pusaka dalam keraton ini tidak mesti tombak, ada pedang, ada keris, ada bendi, ada tambur, ada banyak sekali. Jadi kalau skala keraton itu kalau bicara pusaka itu jumlahnya ribuan. Ya, jadi untuk yang perlu teman-teman adik-adik dari UNS pahami, mungkin ada yang pernah ke Museum Mangkunegaran atau ke Keraton, itu pusaka yang dikirap bukan yang di dalam museum itu, bukan. Tapi pusaka-pusaka yang dikirap di keraton itu adalah pusaka yang levelnya Kanjeng Kyai Ageng. Jadi perlu saya tambahkan bahwa dalam keraton pusaka itu ada 3 level.
Yang pertama paling tinggi topnya itu adalah Kanjeng Kiai Ageng. Ini di Gedung Pusaka. Nah, ini wujudnya apa ya? Saya belum pernah tahu juga karena untuk masuk ke Gedung Pusaka ini hampir istilahnya tidak mungkin lah, tidak boleh. Karena memang itu setahu saya ya hanya raja beserta orang tertentu yang sudah disumpah dan abdi dalam pusaka yang boleh masuk ke situ. Jadi jumlahnya berapa, namanya apa, wujudnya apa, ya hanya beliau-beliau ini yang tahu. Terus yang kedua namanya Kanjeng Kiai, ini level menengah. Jadi nomor satunya adalah Kanjeng Kiai Ageng, yang kedua adalah Kanjeng Kiai, lah yang ketiga adalah Kiai. Nah, Pak, yang membedakan nama itu salah satunya apa ya? Kalau boleh dikatakan ya kodam atau yoninya. Mungkin kalau Anda sempat pernah membaca buku cerita senjata-senjata, misalnya tombak Kiai Pleret ya. Kalau di keraton ya itu menyebutnya bukan nama tombak Kiai Pleret saja, tapi Kanjeng Kiai Ageng Pleret karena levelnya di level 1 itu. Ya, ada juga misalnya Kanjeng Kiai Ageng Sengkelat misalnya. Itu wujudnya keris itu ya levelnya di level 1. Nah, level 1 ini ya dalam sisi apapun ya pasti nomor 1. Misalnya dari sisi dapurnya, dapur itu berarti wujudnya seperti apa ya? Karena keris itu ada yang lurus, leres maupun keris yang lo itu yang berkelok-kelok itu. Kalau dibicarakan tentang keris sendiri ya itu bisa cukup lama kita belajar karena mungkin kalau yang saya ketahui jumlah dapur keris itu ribuan. Jadi sama-sama lok 3 itu lok 1 dengan lok 3 yang satu dengan lok 3 yang lain itu pasti beda. Ya. Jadi mirip dengan seperti kalau kita membatik atau menulis ya. Jadi para empu membuat keris itu biasanya juga sangat memperhatikan untuk apa keris itu, untuk siapa. Maka di dalam keris itu kan pasti custom made ya, custom made berarti dibuat atas dasar pesanan. Maka seorang empu saat itu biasanya membuat keris dengan dasar salah satunya dia mempelajari yang pesan ini siapa. Kalau zaman dulu ya ada keris jero ini untuk level skala keraton dan bangsawan, raja dan bangsawan, dan yang keris jobo adalah untuk masyarakat umum. Gitu. Nah ini selama pandemi saya amati 2 tahun ini kirab pusaka yang melibatkan banyak orang di Keraton Kasunanan maupun Mangkunegaran ini belum bisa dilaksanakan. Ya, yang melibatkan banyak orang ya. Tetapi kirab pusakanya sendiri itu ya tetap ada. Gitu. Walaupun mungkin dalam skop yang lebih pendek. Jadi pusakanya ya tetap dikeluarkan, tapi mungkin dikirab hanya di ruangan tertentu misalnya. Itu pun sudah termasuk kirab juga. Tetapi memang ini karena sifatnya masa pandemi ya, memang tidak boleh orang umum itu datang melihat ke sana. Oke, saya kira begitu adik-adik teman dari UNS dan dari Serkanam, sedikit pemaparan saya tentang kirab pusaka malam 1 Suro di Kota Surakarta. Monggo Bu Hatuti, mungkin ini kita buka mungkin kalau masih ada waktu ya untuk diskusi atau mungkin opennya, termin waktunya kita gunakan untuk bertanya mungkin kalau masih ada waktu. Matur nuwun. Yeah. Yeah, thanks Mr. Purwanto. That's a great information. We learned more about Kirab Satu Suro from this class, and we get to know that Kasunanan Village and Pura Mangkunegaran do the Kirab Satu Suro with a slight difference. For example, the started time. In Mangkunegaran, the Kirab Satu Suro started at 7 p.m. and in the Kasunanan Village, they started at midnight or 12 p.m. And then, in the Mangkunegaran, they don't use the albino buffaloes, or we call kebobule, and etc. But
but it's still carried out in the same day. And some people in the old, they celebrate it with fasting. And the main purpose of Kirab Satu Suro is this tradition aims to get closer and convey a form of gratitude to God. And remember it, Kirab Satu Suro is not same with Jamasan Pusaka. Well, my sister and brother, now we open the Q&A session, and from the first we open 3 questionnaire, and you can ask to Mr. Purwanto about everything about our Japanese culture, especially Kirab Satu Suro. So if you want to ask, please mention your name and also your question. So please, anyone want to ask? Ya, monggo silahkan yang ingin bertanya atau mengkonfirmasi silahkan. Mungkin saya izin bertanya. Oh ya, silahkan Mas. Oke, nama saya Alfi Kianu dari 11 Maret University. Mau tanya mengenai peserta kirab itu umum atau hanya inti dari atau turunan-turunan dari Mangkunegaran atau bagaimana? Kasunanan ya. Keraton. Nggih. Atau juga mau tanya juga apakah ada juga acara inti untuk anggota-anggota keraton di luar dari kirab tersebut? Gitu saja mungkin. Terima kasih. Oh, iya. Ya, terima kasih Mas Alfi Kianu ya. Jadi perlu saya sampaikan, tadi saya menyinggung tentang bagaimana keraton berusaha mendekatkan pada masyarakat. Ya. Salah satunya ya dengan event kirab Malam Satu Suro. Jadi menjawab pertanyaan yang pertama, siapapun boleh ikut. Ya, jadi kalau di Mangkunegaran ini tidak ada batasan jumlah. Artinya siapapun itu ya artinya tidak dibatasi dengan satu yang menyebutnya satu pangkat jabatan, enggak ya. Masyarakat umum saat itu ya berbaur ya istilahnya. Jadi masyarakat umum atau siapapun tidak terbatas dari kerabat, tidak terbatas dari terah, itu boleh mengikuti kirab Malam Satu Suro. Nah, kalau mereka ingin masuk dalam barisan, karena tadi saya sampaikan misalnya ada kirab pusaka atau kirab pusaka yang dikeluarkan adalah 5 buah ya. Berarti akan ada 5 barisan besar nanti. Nah, mereka peserta yang tadi dari berbagai lapisan masyarakat ini nanti akan mengisi di belakang dari pusaka-pusaka itu dengan syarat satu, tadi memakai pakaian Jawa jangkep. Jadi kalau laki-laki ya memakai pakaian Jawa, beskapan itu ya Mas, beskapan, blangkon, memakai jarik. Lah tadi ada saya sampaikan, jariknya tidak boleh bermotif terang. Terang itu backgroundnya putih atau krem, bedak ya. Tapi backgroundnya adalah hitam. Jadi hitam itu seperti sogan, coklat kehitaman itu. Jadi untuk yang perempuan juga sama. Kalau perempuan memakai kebaya bersanggul. Bagaimana kalau memakai jilbab, Pak? Ya jilbab ya enggak apa-apa, tapi nanti intinya modelnya jilbab dipakai di kepala, tapi tidak seperti jilbab. Mohon maaf, jilbab syar'i itu tidak, tapi pokoknya memakai jilbab juga hitam. Kebayanya hitam, juga memakai jarik, backgroundnya hitam. Jadi tetap dengan aturan itu. Kalau ingin kirab keliling, masuk dalam barisan keliling yang tadi saya bilang 1 putaran. Kasunanan juga sama. Jadi kalau yang mau ikut ya diharapkan memakai pakaian itu. Bagaimana kalau yang tidak memakai ya biasanya tidak kita izinkan ikut dalam barisan. Kalau mau hanya ikut jalan di belakang gitu ya monggo. Tapi maksud saya tidak dalam barisan yang saya tata itu. Itu yang menjawab pertanyaan yang pertama. Terus untuk yang pertanyaan yang kedua tentang tadi, terah itu ya. Jadi memang untuk event-event ini sekali lagi memang diharapkan menjadi salah satu ajang untuk menyatukan dari kerabat yang mungkin terpisah oleh jarak ya. Jadi yang namanya kerabat itu sekarang kan sudah menyebar ke berbagai kota ya.
saya amati event perayaan Kirab Pustaka Malam Satu Suro di Solo ini cukup unik karena pada saat itu biasanya banyak orang yang rela mereka ngambil cuti atau apalagi pas bertepatan dengan weekend atau apa itu sengaja ingin datang ke Solo. Saya berulang kali kesulitan mencarikan akomodasi beberapa teman luar kota yang baru mau ke Solo, mau Kirab Pustaka itu kok hotelnya habis katanya. Masa sih hotel sebanyak itu di Solo kok habis? Betul Pak, cari kemana-mana. Saya coba tanya ke jaringan yang saya tahu ya, hotel-hotel itu memang nggak penuh. Jadi flight-nya penuh, kereta api penuh, bis juga. Akhirnya ada beberapa yang nekat dari Jakarta misalnya ke Solo itu mau Kirab Pustaka, dia memakai atau menggunakan transportasi bis gitu. Yeah. Itu sedikit menjawab Mas, mungkin kalau ada lagi silakan. Monggo. Silakan. Okay. That's enough. Yeah. For the second Enough. questioner, Thank please. you. Yeah, thank you very much. Ya. Masih ada waktu Mbak untuk pertanyaan kedua? Mungkin? Masih. Oh ya, please silahkan The second yang ingin questioner. bertanya lagi. Kalau tidak ada dari adik-adik mahasiswa, saya coba bertanya ya Pak Pur ya. Iya, monggo Bu silahkan. Because this is our culture, so as the Japanese, so we should know about our culture. Yeah, it has the relation, ada hubungannya dengan yang Pak Pur sampaikan tadi. Ketika kirab itu untuk Kasunanan itu rutenya itu dari keraton kemudian keluar BTC kemudian Telkom, itu kan berarti ke kanan ya Pak arahnya ya. Betul. Apakah memang ada filosofinya? Apakah rutenya itu harus ke kanan dulu, memutar, atau mungkin ada sesuatu yang tidak kita tahu? Apa sebabnya kok harus ke kanan dulu? Kok tidak ke kiri misalkan? Begitu Pak Pur. Terima kasih. Oke, ya matur nuwun Bu. Jadi saya mengamati atau pernah juga mencari tahu tentang hal ini, Bu. Artinya dasar yang saya pakai untuk menjawab ini tidak meraba-raba bahasanya, tapi lebih pada pemahaman secara konteks filosofis. Jadi di peradaban lama, artinya peradaban lama itu peradaban yang lebih tua dari sekarang. Kalau kita anggap misalnya candi ya, Candi Borobudur itu 7 abad 8 Masehi gitu ya, dan sebelumnya. Itu ada tradisi yang namanya pradaksina. Pradaksina. Kata pradaksina sebetulnya mengacu pada konsep menganankan suatu bangunan suci. Menganankan itu artinya menaruh atau meletakkan bangunan itu di sisi kanan kita. Kenapa sisi kanan? Karena mayoritas manusia menggunakan organ tubuh bagian kanan. Maaf, kecuali kalau bidal ya. Jadi kita itu kan 90% itu menggunakan atau beraktivitas itu dengan tangan kita yang kanan gitu. Kita main bola gitu biasanya ya tangan kanan, nulis tangan kanan, makan tangan kanan, dan seterusnya. Artinya tangan kanan itu sesuatu yang sangat spesial. Kalau kita perhatikan tangan kanan kita karena sering melakukan aktivitas, itu biasanya juga lebih besar dibanding tangan kiri. Kembali ke pertanyaan. Jadi bangunan keraton, bangunan candi itu dianggap sesuatu yang dalam tanda kutip sakral. Gitu. Maka secara konsep tempat tinggal, kalau di dalam keraton itu kan kalau kita bicara tentang fungsional bangunan, gitu. Jadi sejak dari Ngladak sampai Gading itu bangunan itu memiliki makna semua. Jadi kalau saya sebut sedikit menyampaikan ada Ngladak ya, dari Ngladak Pangurakan, Gapura Ngladak, Gapura Yudhonegaran, terus alun-alun utara, Pohon Beringin Kurung, ada Pagelaran, ada Kori Mijil Sepisan, ada Sitinggil, ada Kori Renteng,
Menteng, Brojonolo, Kamandungan, Semorokoto, Mercukundo, Sri Manganti, Sasono Sewoko, Panengrat, Dalam Ageng Prabosuyoso, Sasono Sasono Ndrowino, Magangan, terus Kori Gadung Melati, terus Brojonolo Kidul, Sitinggil Kidul, Alun-alun Kidul, terus Gading. Jadi bangunan yang tadi saya sebutkan itu bangunan yang sebetulnya memiliki hakikat yang sangat luar biasa, pelajaran yang sangat luar biasa dari diri kita. Contoh yang saya sebut adalah bahwa sesuatu dalam hidup kita itu selalu bergandengan, artinya dua hal. Maka filosofi dari alun-alun lor ya dan alun-alun kidul itu adalah suatu sisi baik buruk ya, terus senang sedih ya, antonim itu satu pertentangan yang pasti akan dilalui oleh manusia. Jadi secara sadar sebetulnya itu mengajari kita bahwa kalau kita saat ini senang, ya kita harus ingat bahwa suatu saat mesti ada sedih. Termasuk juga kalau kita saat ini sedih, susah, kita harus ingat bahwa pasti kita akan senang. Senang ini hanya masalah waktu saja. Gitu. Jadi ini sebetulnya satu filosofi yang diwujudkan juga dalam setiap aktivitas, ya pakai tangan kanan. Jadi tadi tentang mungkin di Islam pun secara tidak langsung kita mengenal kata tawaf ya. Tawaf itu kan berkeliling mengelilingi Ka'bah dalam satu putaran tertentu. Itu kan juga kalau kita perhatikan searah jarum jam itu seharusnya ya. Menganankan Ka'bah itu gitu. Di Mangkunegaran ya sama juga. Jadi saya amati banyak di Mangkunegaran maupun keraton terlepas dari acara kirab pusaka itu sendiri. Jadi keraton mereka banyak yang juga melakukan mungkin dalam misalnya Mangkunegaran itu kan kirabnya 1 kali, Bu, muternya 1 kali. Tapi banyak orang yang melakukannya 7 kali, Bu. 7 kali dalam 1 kali 7 kali 1 kilo itu kan ada 7 kilo. Kita bayangkan kalau 7 kilo itu pasti badan kita berkeringat. Apalagi kita ya kalau di Islam mungkin zikir sambil itu. Pengalaman yang saya sempat tanya pada mereka pada saat melakukan itu dengan niatan yang luar biasa sejak dari rumah, dengan kirab secara pradaksina menganankan bangunan suci dalam arti keraton tadi, mereka katanya mendapatkan banyak hal-hal lain yang mungkin kadang dianggap tidak masuk akal gitu ya. Ada yang tiba-tiba katanya mendapat, saya tiba-tiba di sisi sana itu kok ditemui orang rambutnya putih-putih ya Mas dan sebagainya. Itu contoh bagaimana kepercayaan itu terbangun ya oleh masyarakat dan tidak pernah acara kirab itu dilakukan dengan cara sebaliknya. Jadi lawan dari pradaksina tadi namanya prasavya. Prasavya itu artinya mengirikan suatu bangunan suci. Jadi istilahnya tidak mungkin kirab pusaka itu dari ngeladak terus ambil ke kiri gitu, enggak mungkin. Berarti ngeladak pasti ke kanan. Mangkunegaran keluar dari tembok itu ya lapangan Pamedan ya pasti belok ke kanan. Jadi ini yang bisa saya jawab tentang kenapa kok itu menjadi hal yang penting kita ketahui. Jadi kalau ini kita tarik lebih ke tradisi atau pakem aturan yang lama di keraton, ini sebenarnya meniru yang ada di candi-candi lama. Jadi kalau panjenengan ke Prambanan Borobudur, ya cara membaca relief yang dipahat di candi itu adalah dengan cara naik ke halaman atau di tubuh candi pasti belok kiri, begitu. Jadi pradaksina. Jadi nanti belok kiri otomatis kan bangunan candinya berada di sebelah kanan. Gitu. Jadi naik tangga itu terus pasti belok kiri. Makanya kalau kita perhatikan Borobudur yang terdiri dari 10 teras, di mana satu teras itu ada 2 cerita, kita bayangkan waktu kita ke Borobudur naik itu kalau dihitung ya, jadi itu kan muter 1 putaran kembali ke titik itu, nanti muter lagi untuk mempelajari cerita kedua, naik ke tangga yang kedua baru terus. Itu kan kita bayangkan kalau kita sudah melakukan itu dengan khidmat, itu kan bahasanya itu kan trance ya, intrance. Jadi intrance itu seperti kita melakukan itu seperti tanpa sadar gitu. Karena seperti kalau
dalam Islam ya mungkin semacam khusyuk. Kalau dalam sholat itu kan katanya bisa enggak hanya pokoknya tujuannya ke Gusti Allah, itu pasti kan sudah enggak ingat apa-apa. Sebetulnya Kak, saya lebih kecenderung bahwa hal ini lebih ke satu kepercayaan yang akhirnya ya mirip sinkretisme, artinya penggabungan antara kepercayaan lama dengan kepercayaan yang baru. Oke, begitu Bu Artuti, matur nuwun. Nggih, matur nuwun, Pak. Okay, thanks, ma'am, and thanks for Mr. Purwanto, and for all my sister and my brother from 11 Maret University for the nice attention and for joining in our Zoom class today. So for the next turn, I will give the time to my friend, Nadine. Time is yours. Well, thank you for the time. So I will make conclusion from class today. So Kirap Satu Surah tradition is held to pray and be grateful to the God as our creator so that we can pass the year and the following year successfully without any obstacles. The important part of this tradition is meditation or semedi in Bahasa Indonesia. It was used as a means for contemplation and introspection for what have we done in the past and what we will do in the future. But for now, because of pandemic, this tradition is carried out in a limited way. We hope this tradition can be held again as usual with a crowd society after the pandemic ends. For the last, we would like to say thank you to Mr. Purwanto, who have given us knowledge about Kirap Satu Suro in this online class. And also thank you to all of the brothers and sisters from 11 Maret University for attending this online class. We hope you get the benefits from this online class. Thank you very much and see you again. See you. Thank you. See you. See you. See you. See you. Thank you.